Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya. Gimana kabar keluarganya? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan walafiat keluarga kita semuanya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Baik anak-anakku sekalian, apa pelajaran kita hari ini? Pendidikan agama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa bersama ya, akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai juga pelajaran, kita akan bersama-sama atau nanti kita tunjuk salah seorang untuk membaca surah pendek dulu ya, untuk menambah keimanan kita terhadap kitab suci Al-Qur'an. Marilah kita membaca surah Al-Qari'ah. Mungkin pada hafal anak-anakku sekalian? Oh ya, pada hafal semua Al-Qari'ah. Atau ada yang mau mencoba salah seorang dari kalian? Ada? Ya silahkan. Ini dibaca bareng-bareng atau dipimpin saudara Alvin atau saudari Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya silakan dilanjut. Iya dilanjut. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Ya, pojok Farel. Fi 'aisyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik anak-anakku sekalian, semuanya sepertinya sudah hafal dan terus diulang-ulang supaya terus tertanam di jiwa kita itu selalu membaca Al-Qur'an. Ya, untuk menimbulkan menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita ya, karena ada pepatah-pepatah atau hubbul watan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan Padamu Negeri. Masih ingat? Masih ada yang bisa? Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami
setelah kesempatan minggu lalu kita tentunya sudah belajar bersama-sama tentang hari kiamat, ya, beriman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat tentang hari akhir? Coba saudara Legi. Nah, hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Hari rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke Lima. yang kelima apa yang keenam? Yang kelima. Ya, mungkin kemarin di rumahnya masih ini ya, sedikit membacanya, jadi masih agak salah-salah sedikit. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ya, Pak Guru akan mungkin sebelum kita memulai pelajaran baru, bisa ada salah satu di antara kalian yang bisa memberikan contoh perbuatan atau pergaulan bebas. Siapa yang bisa memberikan contoh? Salah satu perbuatan pergaulan bebas. Siapa yang bisa memberi contoh? Saya, Pak. Ya, apa itu? Mabukan. Mabuk? Mabukan. Apalagi? Siapa lagi yang bisa? Saya Pak. Ya, Narkoba Pak. narkoba. Bagus. Ada satu kali lagi, satu orang yang mana? Berjudi. Berjudi. Ya. Baik, anak-anak sekalian, nah itu tadi ya, contoh-contoh perbuatan masih termasuk pergaulan bebas. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang judul kita, yaitu kita buka bersama. Oh baik, sebelum ini kita absen dulu. Sebelum kita masuk pelajaran, kita absen dulu. Anton hadir Pak. Hadir. Juleha Hadir, Pak. Siti Komaria Hadir, Pak. Raudatun Naja Hadir. Hadir, Pak. Pare. Ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Siti sakit, Pak. Siapa? Siti sakit, Pak. Siti sakit. Iya, Pak. Sakit apa? Sakit, Pak. Demam. Sakit demam. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan teman kita tetap sehat dan bisa mempelajari pelajaran kita bersama. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran, yaitu ada di situ kita lihat apa? Larangan agama. Ya, mari kita pelajari bersama mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Ya, kita lanjut. Ini pada kesempatan kali ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, kita lihat di depan. Mengapa tadi dengan sesuai judul yang kita bahas, yaitu apa? Larangan Bebas dan Ini tujuannya adalah tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah memahami definisi. Ya, definisi itu berarti apa? Pengertian pergaulan bebas dan zina menurut ajaran agama. Yang kedua, mengetahui dampak negatif pergaulan bebas dan zina bagi individu dan masyarakat. Ya. Yang ketiga, kita nanti bisa mengetahui ayat atau dalil tentang larangan pergaulan bebas. Itu ya, salah satu tujuan kita. Silakan dipahami setiap yang kita berikan dipahami. Oke, ini definisinya. Ya, definisi. Boleh ini Yulis dibacakan definisi yang pertama. Definisi dan pandangan
Baik ya, anak-anakku, mungkin dari definisi tersebut ada gambaran secara ini ya, secara mendetail, kurang mendetail boleh di ini, tapi kita hubungan tanpa batasan. Ya, pergaulan bebas tuh ya mungkin kita sering memperhatikan atau sering menonton, bahkan kita sering juga melihat secara langsung ya, dari pergaulan-pergaulan di luar ya, antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah ya. Kita juga sering mendengar ada ada bayi yang lahir tanpa pengakuan seorang ayah. Ayahnya ada, tapi tanpa pengakuan seorang ayah. Itu ya, dia nggak mau mengakui, sudah melakukan. Nah, itu ya, itu secara definisi ya, antum udah tahu semuanya. Yang kedua, yaitu apa itu zina? Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan atau di luar ikatan pernikahan. Nah, itu ya, itu namanya zina. Terus yang selanjutnya apa? Potensi dampak pergaulan bebas dan zina. Oke ya, potensi. Nah, potensi itu apa berarti? Potensi itu yang nanti akan menuju atau akan mendekatkan kita itu kepada hal itu, pergaulan bebas dan zina. Nah, coba yang pertama dibaca, Tiara. Potensi dampak pergaulan bebas dan zina. 1. Kecemasan dan depresi. Hubungan yang tidak sehat dapat memicu perasaan tidak aman dari ketidakpastian. 2. Kehilangan kepercayaan diri. Pergaulan bebas bisa membuat seseorang merasa tidak berharga dan tidak patut dicintai. Oke ya, potensi atau dampak pergaulan bebas dan zina ya. Nah, itu kalau seorang itu awalnya memang ya, mungkin ingin tahu, ingin rasanya tahu ya, apalagi umur-umur puber, apalagi umur-umur masih bujang, itu rasa ingin tahunya tinggi ya. Tetapi ini perlu antisipasi ya, perlu dijaga ya. Kenapa? Karena kalau ketika sudah terjadi, nah itu yang terjadi adalah depresi ya, depresi atau kecemasan yang luar biasa kalau sudah terjadi. Makanya itu perlu dihindari. Kedua, kehilangan kepercayaan diri ya. Pergaulan bebas dapat membuat seseorang merasa tidak berharga dan tidak pantas dicintai. Ya, itu mungkin antum semuanya juga sudah sering mendengar juga orang yang sudah terlanjur ya, tidak sedikit umur-umur seantum ini tidak sedikit yang mungkin dia tidak berpendidikan, apalagi tidak dibentengi dengan agama, ya tentunya akan mengakibatkan keburukan atau kepercayaan dirinya jadi hilang ketika sudah terlanjur terjadi. Nah, maka dari itu kita harus selalu berhati-hati ya. Nah, pandangan Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran menyatakan, oke, ini ya, kita salah satu atau larangan atau benteng untuk kita semuanya yaitu ada Al-Quran dan ada hadis. Bisa dibaca atau enggak? Kurang besar? Kurang besar. Satu dulu. Boleh dibaca Kak Sandi, dibaca silakan. Al-Quran menyatakan zina sebagai perbuatan dosa besar dan terlarang. Wala Wala taqrabuz zina taqrabuz zina innahu innahu ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya. Nah, dalam ini surah Al-Isra ini ya, surah Al-Isra ini sudah dijelaskan bahwa mendekati zina aja tidak boleh. Nah, ini juga ya, masih kita sekelas ini ada laki-laki perempuan ya, kelas ini ada laki-laki ada perempuan, maka kita harus jaga ya. Jangan
jangan dianggap sepele ya. Nanti bisa berakibat yang tidak diinginkan ya. Hadis yaitu menekankan bahwa zina dan ini mengancam apa? Hukuman Ya. Jadi ada benteng kita untuk selalu berhati-hati dalam pergaulan bebas dan zina. Oke. Apa nih yang oke. Apa resiko ya? Ada resiko yang kita akibat daripada ini. Coba yang pojok itu baca, silakan. Bisa dibaca nggak? Nggak nyampe. Oh, oke, nggak kelihatan. Yang pojok kelihatan? Ya. Risiko kesehatan dan sosial. Penyakit menular seksual atau PMS. Zina dapat menyebabkan sebagai penyakit seperti HIV, sifilis, dan gonorrea. 2. Kehamilan tidak direncanakan. Zina dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan yang berdampak buruk bagi ibu dan anak. Terus 3. Stigma sosial. Zina dapat menyebabkan reputasi buruk dan penolakan diri lingkungan sekitar. Ya, mungkin secara gamblang gitu ya. Yang jelas dampak atau resiko kesehatan ini banyak juga. Daripada resiko masyarakat, resiko ini banyak juga. Ini resiko kesehatan sosial ya. Mungkin sering juga mendengar HIV ya. Karena apa? Karena terlalu seringnya melakukan seks bebas ya, perzinaan tanpa ada batas ya, itu mengakibatkan. Nah, kalau udah ini apalagi yang perempuan harus lebih berhati-hati. Itu apa? Kehamilan yang tidak direncanakan. Kan bukan yang putrinya saja, kadang yang putranya ketika sudah terlanjur hamil tidak mau bertanggung jawab. Ya. Dan selanjutnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Ya. Apa yang pertama? Menghindari lingkungan Sudah jelas. Lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kita ini ya. Nah, kita ini alhamdulillah di lingkungan orang-orang baik ya. Tentunya kita juga harus lebih menjaga sikap kita lebih daripada orang yang lain ya. Kuasai diri ya, kuasai diri, latihan diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan dorongan. 3. Berkuat iman ya. Alhamdulillah kita tiap hari kita ini di lembaga kita ini, di yayasan kita ini berkuat iman. Tiap hari kita disuruh sholat, disuruh ya mengaji, disuruh ini. Itu ada tujuannya adalah untuk dijauhkan daripada al-sholatu an-nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, pentingnya ketaatan beragama. Ketaatan beragama sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban setiap hamba. Ketakwaan kita ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, kita harus individu harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ketaatan beragama. Kesejahteraan, menghindari zina dan pergaulan bebas membawa ketenangan hati dan kebahagiaan. Ya, tentu di pondok atau di masyarakat kalau sudah terracuni atau sudah terkena virus ini ya, penyakit ini ya, tentunya punya beban tersendiri psikologis. Tapi kalau aman-aman saja, dia baik-baik saja, lulus saja, insya Allah itu hatinya akan lebih ya, rahmat Allah, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, penutup komitmen agama, menjauhi larangan agama. Mari kita berkomitmen untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina
dan menjaga kehormatan diri dan Keluarga. Oke, baik anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah tahu apa tadi yang paling pertama tadi untuk tujuan pembelajaran tadi. Nah, tujuan pembelajarannya sesuai tidak dengan pelajaran kita hari ini? Ya. Nah, tadi tujuan pembelajarannya apa tadi? Pasti lupa, ya. Apa yang tujuan pelajaran tadi? Ya, memahami definisi, sudah mengetahui dampak negatif pergaulan bebas dan zina, sudah mengetahui ayat dan dalil. Ya, semuanya sudah tercapai pada pembelajaran kita pada kali ini. Ini sebelum kita akhiri, coba kita lihat ya gambar di depan, ya kita lihat. Coba nanti ada dari kita ini, ya kita bagi kelompok nih, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah ini kelompok 4 3 depan ini ya. Nah silahkan nanti siapa yang duluan ingin mengutarakan apa sih yang terdapat di gambar yang depan itu dengan sesuai pelajaran kita hari ini. Silahkan, ada yang sudah ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Oke, si Erna, silahkan. Iya, itu gambar. Dari gambar itu apa dari pelajaran kita tadi kira-kira? Terdapat penyesalan. Terdapat penyesalan. Betul kan? Betul. Oke, kelompok 1 silahkan. Juleha. Depresi yang berlebihan. Kenapa? Karena setelah mungkin itu setelah gaulan bebas. Baik, anak-anakku sekalian, ya sebelum ini nanti kita berikan link, ya kita share linknya nanti. Ya tadi yang kelompok sudah kita bagikan. Nanti silahkan dikerjakan di rumah, ya nanti minggu depan disilahkan untuk dipresentasikan kembali untuk pelajaran kita yang akan datang. Mungkin untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita meninggalkan kelas, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita. Silakan berdoa. Mengakhiri pelajaran kita berdoa.